Vaksinasi pada anak diberikan pada anak yang berusia di atas 12 tahun. Syarat-syaratnya adalah tentu anak harus sehat. Kalau ada anak yang disertai penyakit penyerta lainnya, misalnya anak itu dengan HIV, anak tersebut dengan penyakit kanker, anak tersebut dengan asma. Kalau anak-anak tersebut sudah diberikan obat yang mengendalikan penyakitnya, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembukaan sekolah itu harus dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak sekaligus langsung anak-anak masuk sekolah dengan jumlah murid yang sama seperti sebelum masa pandemi. Syaratnya anak boleh mengikuti kegiatan tatap muka ini adalah yang pertama, anak tersebut sudah divaksin. Yang kedua, guru serta perangkat sekolah lainnya tentu juga sudah harus divaksinasi. Kemudian, sekolah juga harus siap melihat situasi di daerah masing-masing. Jadi ini tergantung, tidak seragam di seluruh Indonesia. Melihat dari kasus aktifnya dari kasus COVID. Yang kedua, angka kematiannya. Yang ketiga, tentu cakupan imunisasi COVID-19 pada anak harus lebih dari 80%. Yang terakhir, tentu harus adanya tes PCR SARS-CoV-2 yang sudah lebih banyak lagi yang bisa kita akses. Terkait dengan anak PAUD, berarti pendidikan anak usia dini yang usianya di bawah 12 tahun. Tentu kita harus mempertimbangkan, orang tua harus mempertimbangkan apakah anak bisa sekolah ataukah anak tetap di rumah. Masa sekolah itu tidak lebih dari 2 jam supaya anak itu tidak makan di sekolah, anak sudah makan sebelumnya atau sarapan dari rumah sehingga tidak membawa bekal di sekolah nanti. Banyak orang tua membawa bayi-bayi ke gereja misalkan. Untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker karena anak di bawah usia 2 tahun tersebut kadang-kadang mereka tidak betah atau tidak tahan menggunakan masker, yang pertama. Yang kedua, anak yang berusia 2 tahun tentu kita khawatir mereka tidak dapat bernafas dengan baik. Jadi tolong dipertimbangkan bila akan membawa anaknya kurang dari 12 tahun ke gereja untuk mengikuti ibadah gereja. Sekolah minggu, mengikuti atau mengadakan ibadah sekolah minggu, maka tidak semua anak itu harus mengikuti. Kita harus melihat kapasitas ruangannya. Jadi mungkin ada yang bisa 50% saja kehadiran anak sekolah minggu atau 30% dan dibagi. Berikutnya 30% lagi. Dan terutama melihat sirkulasi udara di ruangan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu.